3. Selamat siang Bu Setia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 dengan anggota Olivia Naomi Mamesa, Meta Kasyara, Jeki Van, Rizal Arif, Wilson Halim, dan Delo Togita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang chapter 4 tentang analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat. Nah, sebelum masuk ke poin utama, kita harus tahu dulu nih tujuan utama dari bab ini. Tujuan utama bab ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana menganalisis pekerjaan dan menulis deskripsi pekerjaan. Poin pertama akan saya jelaskan sendiri. Poin pertama berbicara tentang manajemen bakat dan apa yang dilakukan manajer yang berorientasi pada manajemen bakat. Manajemen bakat atau talent management adalah proses perencanaan, rekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang berorientasi pada tujuan dan terintegrasi. Nah, proses manajemen bakat. Jadi, mulai dari chapter 4 sampai 13 nanti, itu bisa dianggap sebagai jantung dari buku ini, khususnya recruitment, selection, training, appraisal, career planning, dan compensation. Umumnya manajer melihat aktivitas tersebut sebagai serangkaian langkah, yaitu 1. Putuskan posisi apa yang akan diisi, melalui analisis pekerjaan, perencanaan personel, dan peramalan. Yang kedua, bangun kumpulan pelamar kerja dengan cara merekrut kandidat internal ataupun eksternal. Yang ketiga, dapatkan formulir lamaran dan mungkin lakukan wawancara screening awal. Yang keempat, gunakan alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan ujian fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Yang kelima, memutuskan kepada siapa akan membuat penawaran. Yang keenam, mengorientasikan, melatih, dan mengembangkan karyawan agar memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk menilai bagaimana kinerja mereka. Dan yang terakhir, yang ke-8, memberi kompensasi kepada karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Langkah bertahap ini masuk akal. Misalnya pemberi kerja membutuhkan kandidat pekerjaan sebelum memilih siapa yang akan dipekerjakannya. Masalah dengan langkah bertahap di atas ada 2. Nah, yang pertama, prosesnya biasanya tidak benar-benar bertahap. Misalnya, manajer mungkin akan mengulangi langkah ke-6, yaitu melatih karyawan, sesudah melakukan langkah 7, atau menilai karyawan. Jadi, pertama-tama, daripada memandang 8 aktivitas SDM ini secara bertahap, yang terbaik adalah melihatnya secara holistik, karena langkah-langkah tersebut secara interaktif mempengaruhi satu sama lain dan bekerja sama. Yang kedua adalah bahwa fokus hanya pada setiap langkah dapat menyebabkan manajer kehilangan tujuannya. Itu penting bukan hanya setiap langkah, tetapi hasil yang Anda peroleh dengan menerapkannya bersama-sama. Jadi, kedua, penting untuk diingat bahwa setiap langkah harus difokuskan pada pencapaian secara bersamaan. Beberapa hasil tertentu, seperti katakanlah meningkatkan layanan pelanggan. Nah, 8 aktivitas tadi tidak dianggap sebagai tahap, melainkan sebagai upaya dari manajemen bakat yang terkoordinasi. Nah, kami akan mendefinisikan manajemen bakat sebagai proses perencanaan, perekrutan, pemilihan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang holistik
terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Apa artinya itu dalam praktik? Manajer yang menggunakan pendekatan manajemen bakat cenderung mengambil beberapa tindakan seperti berikut ini. Yang pertama, dia memulai dengan hasil dan bertanya, rekrutan, pengujian, pelatihan, atau tindakan pembayaran apa yang harus saya ambil untuk menghasilkan kompetensi karyawan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan kita. Kedua, dia memperlakukan aktivitas seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang saling terkait. Misalnya, manajer mengetahui bahwa memiliki karyawan dengan keterampilan yang tepat sangat bergantung pada perekrutan dan pelatihan seperti pada pengujian pelamar. Yang ketiga, karena manajemen bakat seperti holistik dan terintegrasi, dia mungkin akan menggunakan profil yang sama dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku atau kompetensi yang dibutuhkan manusia untuk merumuskan rencana rekrutmen pekerjaan seperti itu untuk membuat seleksi, latihan, penilaian, dan keputusan kompensasi untuk itu. Nah, yang terakhir, untuk memastikan semua aktivitas difokuskan pada tujuan yang sama, manajer akan mengambil langkah-langkah untuk mengordinasikan fungsi manajemen bakat atau perekrutan dan pelatihan misalnya. Melakukannya seringkali melibatkan penggunaan perangkat lunak atau software manajemen bakat. Nah, software manajemen bakat. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi sudah sangat bagus belakangan ini. Software manajemen bakat sangat membantu para manajer untuk menemukan bakat-bakat yang dapat dipekerjakan. Pemberi kerja menggunakan perangkat lunak manajemen bakat untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen bakat mereka ditujukan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan SDM perusahaan. Misalnya, perusahaan Oracle mengatakan rangkaian manajemen bakatnya membantu manajer untuk memperkerjakan talenta terbaik, memberikan evaluasi kinerja tenaga kerja secara real time, dan menyelaraskan dan mengembangkan tenaga kerja dengan tujuan pengelolaan bakat. Selanjutnya, poin kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar analisis pekerjaan. Next. Nah, jadi ada bahas itu mengenai analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan itu sebuah prosedur di mana tuh kita bisa menentukan tugas posisi perusahaan dan karakteristik orang yang akan dipekerjakan untuk mereka. Nah, analisis pekerjaan itu biasanya menghasilkan informasi seperti deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan atau orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk pekerjaan itu. Nah, jadi alasannya dibutuhkan analisis pekerjaan ini karena tuh seperti hampir setiap tindakan yang seperti berhubungan dengan personel atau mewawancari pelamar dan melatih serta menilai karyawan misalnya itu kita kan memerlukan pengetahuan tentang apa yang diperlukan dalam pekerjaan itu dan sifat manusia apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Next. Nah, supervisor atau spesialis sumber daya manusia biasanya mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi berikut melalui analisis pekerjaan. Nah, yang pertama itu kegiatan kerja. Nah, kalau informasi tentang aktivitas kerja yang sebenarnya itu dari pekerjaan tersebut yaitu seperti menjual atau mengajar atau melukis ataupun membersihkan. Nah, daftar ini juga mencakup bagaimana, mengapa, dan kapan pekerja melakukan setiap aktivitas. Lalu yang kedua ada perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini informasinya itu tentang perilaku manusia yang dibutuhkan pekerjaan seperti bagaimana dia merasakan, berkomunikasi dengan orang lain, melakukan pekerjaannya, ataupun jalan atau rencana yang ditempuh olehnya. Kemudian yang ketiga ada mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat bantu kerja. Nah, informasi mengenai alat yang digunakan, bahan yang diproses, pengetahuan yang ditangani atau diterapkan seperti keuangan atau hukum,
dan layanan yang diberikan seperti konseling atau perbaikan. Itu semua ada di informasi ini. Kemudian yang keempat itu ada konteks pekerjaan, di mana kita bisa menemukan informasi seperti kondisi fisik kerja, jadwal kerja, insentif, dan misalnya jumlah orang yang biasanya berinteraksi dengan karyawan. Nah, di sini juga ada standar kinerja, misalnya dalam hal kuantitas atau tingkat kualitas untuk setiap tugas pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada persyaratan manusia. Jadi ini informasi seperti pengetahuan atau keterampilan yang termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, dan atribut pribadi yang diperlukan seperti bakat, kepribadian, dan minat. Next. Nah, penggunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, jadi analisis pekerjaan itu penting karena hampir mendukung semua aktivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, ada 5 dalam penggunaannya. Yang pertama itu perekrutan dan pemilihan. Nah, jadi ini informasi tentang tugas apa yang diperlukan, pekerjaan, dan karakteristik manusia apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini. Dan ini juga bisa membantu manajer memutuskan orang seperti apa yang akan direkrut dan dipekerjakan. Kemudian yang kedua ada EEO compliance, yaitu mengetahui tugas pekerjaan yang diperlukan, misalnya sebuah tes seleksi. Nah, apakah sebuah tes seleksi itu valid untuk sebuah keberhasilan pekerjaan? Selain itu, pemberi kerja juga harus mengetahui fungsi pekerjaan dari setiap pekerjaan itu. Jadi, dia membutuhkan analisis pekerjaan ini. Kemudian yang ketiga ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini membandingkan kinerja aktual karyawan dari tugasnya dengan standar kinerja pekerjaan. Nah, biasanya manajer menggunakan analisis pekerjaan ini untuk mempelajari apa tugas dan standar ini. Kemudian yang keempat ada kompensasi. Kompensasi itu seperti gaji dan bonus, itu biasanya tergantung pada keterampilan dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan pekerjaan. Lalu ada juga bahaya keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir ada pelatihan, yaitu deskripsi. Ini lebih ke deskripsi pekerjaan yang biasanya mencantumkan tugas khusus pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan. Nah, sehingga tuh menunjukkan dengan tepat pelatihan apa yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Next. Nah, conducting a job analysis. Jadi ini melakukan analisis pekerjaan itu ada 6. Yang pertama itu kita mengidentifikasi penggunaan informasi, karena ini akan menentukan bagaimana cara kita mengumpulkan informasi. Contohnya ya seperti beberapa teknik pengumpulan data seperti mewawancarai karyawan, terus ada juga kuesioner analisis posisi. Kemudian yang kedua, langkah kedua itu kita meninjau informasi latar belakang yang relevan tentang pekerjaan, seperti bagan organisasi dan bagan proses. Nah, kalau bagan organisasi itu biasanya itu menunjukkan pembagian kerja organisasi secara keseluruhan dan di mana pekerjaan itu sesuai dengan keseluruhan organisasi. Sedangkan bagan proses itu biasanya lebih cenderung ke memberikan gambaran mendetail tentang alur kerja. Next. Nah, sebelum masuk ke langkah ketiga, ada beberapa yang harus dibahas seperti analisis alur kerja. Nah, setelah tadi kita meninjau tentang bagan organisasi, bagan proses, dan deskripsi pekerjaan yang membantu manajer mengidentifikasi tugas dan tuntutan pekerjaan. Nah, tapi hal itu tidak menjawab seperti hubungan pekerjaan ini dengan pekerjaan lain, apakah masuk akal, ataupun haruskah pekerjaan ini ada. Nah, jadi oleh karena itu kita tuh membutuhkan analisis alur kerja. Nah, analisis alur kerja itu di mana perusahaan itu dapat memproduksi barang dan jasa sesuai strategi yang telah diambil. Nah, biasanya analisis alur kerja ini tuh biasanya dilakukan sebelum Departemen SDM membuat pemetaan mengenai tugas-tugas yang perlu dipekerjakan.
Next. Nah, yang ini ada improving performance human resource as a profit center, ada 3. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas melalui desain ulang pekerjaan. Jadi kayak kalau contohnya sih seperti yang di buku seperti perusahaan asuransi Amerika, itu tuh mereka mendesain ulang pekerjaan itu mereka dengan apa ya? Mengurangi 4 menjadi 1 jumlah orang yang membuka surat atau menggantikan 3 orang dengan mesin yang melakukan secara otomatis itu di perusahaan klaim asuransi di Amerika. Jadi mereka melakukan desain ulang pekerjaan itu contohnya, salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada rekayasa ulang proses bisnis atau business process re-engineering. Biasanya ini pendekatannya ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi proses bisnis yang akan didesain ulang. Terus yang kedua mengukur kinerja proses yang ada, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses ini, kemudian mendesain ulang dan menerapkan cara baru dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terus yang terakhir ada desain ulang pekerjaan. Next. Nah, lanjut ke 6 langkah tadi, yaitu langkah ketiga yaitu memilih posisi perwakilan. Selanjutnya dengan tugas untuk dianalisis, manajer secara umum biasanya memilih sampel posisi untuk difokuskan. Jadi biasanya mereka tidak menganalisis semua pekerjaan dari 200 pekerja gitu. Jadi sebagai gantinya tuh mereka biasanya cuma ngambil 10 pekerja dari 200 orang itu. Nah, terus yang keempat menganalisis pekerjaan yang sebenarnya. Nah, kalau analisis pekerjaan yang sebenarnya itu biasanya melibatkan ya seperti menyapa setiap pemegang pekerjaan, menjelaskan secara singkat proses analisis pekerjaan, ataupun menghabiskan sekitar 15 menit untuk mewawancari karyawan tersebut untuk mendapatkan persetujuan atau ringkasan dasar pekerjaan. Itu adalah salah satu contoh dari menganalisis pekerjaan sebenarnya. Next. Langkah kelima yaitu memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melaksanakan pekerjaan dan dengan supervisor. Jadi ini tuh fungsinya itu akan membantu memastikan bahwa informasi misalnya tentang tugas pekerjaan itu sudah lengkap dan benar. Jadi dapat membantu mendapatkan penerimaan informasi dari mereka. Terus yang terakhir mengembangkan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, kalau uraian pekerjaan itu kan biasanya mencantumkan tugas, aktivitas, tanggung jawab pekerjaan, serta fitur-fiturnya yang penting seperti kondisi kerja. Kalau spesifikasi pekerjaan ya merangkum kualitas pribadi, sifat seseorang, keterampilan, dan latar belakang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Next. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya Rizal Arif Pujianto akan menyampaikan materi tentang metode untuk mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi adalah sebuah kegiatan yang sangat krusial sebelum melakukan sebuah analisis. Metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan atau pengumpul informasi tentang suatu jabatan pekerjaan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada karyawan yang menepati posisi pekerjaan tersebut maupun kepada atasannya langsung. Jenis-jenis wawancara karyawan dibagi menjadi 3, yaitu wawancara individual, kelompok, dan supervisor. Wawancara individual adalah wawancara yang hanya dilakukan dengan karyawan terkait atau pihak terkait. Wawancara kelompok adalah wawancara dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Yang ketiga adalah wawancara supervisor, yaitu wawancara dengan penyelia atau supervisor atau atasan karyawan yang bersangkutan dan mengetahui pekerjaan tersebut. Dalam metode wawancara terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya dapat lebih menggali informasi lebih banyak secara langsung. Kurangannya
membutuhkan waktu yang cukup banyak dan tergantung bagaimana kemampuan dan keterampilan melakukan wawancara. Next. Oke, sebelumnya tadi ada tentang pedoman wawancara. Wawancara yang pertama adalah jalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai. Yang kedua, gunakan panduan struktur yang sistematis. Yang ketiga, setelah wawancara selesai, ulas kembali informasi yang terjadi pada partner Anda. Metode yang kedua yaitu questionnaire. Questionnaire adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kelebihan questionnaire diantaranya dapat mengumpulkan informasi dengan waktu yang relatif singkat dan biaya yang cukup murah. Kurangannya, tingkat akurasi atau ketepatan metode questionnaire tidak seakurat metode lain. Kemungkinan data valid atau tidak valid cukup tinggi. Hal-hal tersebut bisa dikarenakan kesalahan atau perbedaan dalam mengartikan pertanyaan, tanggapan atau jawaban yang diberikan kurang lengkap, dan kuesioner tidak dikembalikan kepada analis. Next. Metode yang ketiga adalah metode observasi atau pengamatan. Metode ini dilakukan oleh analis jabatan berupa mengamati seorang karyawan yang mencatat semua tugasnya baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukannya. Tanggung jawab maupun bukan tanggung jawabnya, keterampilan yang dibutuhkan, metode atau cara digunakan untuk melakukan tugas, serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan atau resiko. Teknik melakukan observasi ada 3. Yang pertama, pengamatan langsung atau direct observation, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan melakukan pencatatan perilaku seorang karyawan dalam situasi yang berbeda-beda. Sedangkan teknik yang kedua adalah analisis metode kerja. Analisis ini adalah analisis pengamatan yang meliputi waktu dan gerak secara khusus. Teknik analisis ini biasanya digunakan pada karyawan pabrik yang melakukan perakitan. Yang ketiga ada teknik insiden kritis, yaitu tentang teknik insiden yang menganalisis perilaku kerja yang menghasilkan kinerja. Hal utama yang didapatkan dari metode ini adalah mention study, dapat mengamati dan menentukan secara rinci unsur-unsur yang dibutuhkan dan urutan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah time study, dapat mengamati dan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan selanjutnya dapat menentukan cara paling efisien untuk melakukan pekerjaan tersebut. Next. Metode yang keempat adalah buku harian atau log harian. Log harian adalah daftar hal-hal yang dilakukan oleh para pekerja selama sehari itu, di mana mereka mencatat setiap aktivitas tersebut dalam log. Hal ini membantu penganalisis jabatan dalam memperoleh suatu gambaran yang lengkap mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, terutama apabila hal itu dilengkapi dengan wawancara dengan pegawai dan supervisor. Keuntungan dari metode ini adalah memberikan dorongan kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, karena adanya pencatatan hasil pekerjaannya setiap hari dalam buku, yang kemudian diperiksa oleh kepalanya. Yang kedua, metode ini dapat mengurangi waktu dari penganalisis jabatan dalam mengadakan observasi dan wawancara, apabila sebelumnya telah mempelajari buku-buku catatan harian. Terdapat kelemahan pada metode ini, yaitu pada umumnya informasi yang diperoleh adalah tidak lengkap, karena tidak dimasukkan data-data lain yang diinginkan seperti alat-alat yang dipergunakan, kondisi kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memakan waktu. Metode yang kelima adalah teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Position Analysis Procedure adalah alat analisis pekerjaan kuantitatif yang berisi item, di mana masing-masing item tersebut mewakili elemen dasar yang berperan dalam pekerjaan tersebut. Aktivitas dasar tersebut memiliki beberapa aktivitas dasar, yaitu A. Memiliki pengambilan keputusan atau komunikasi atau tanggung jawab sosial, B. Melakukan aktivitas terampil, C. Aktivitas secara fisik, D. Mengoperasikan kendaraan atau peralatan, yang E. Memproses informasi. Next. Dan metode yang terakhir adalah metode analisis pekerjaan online. Departemen Sumber Daya Manusia mendistribusikan questionnaire analisis pekerjaan kepada karyawan secara online dengan instruksi untuk mengisi formulir dan mengembalikannya pada tanggal tertentu. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai writing job description.
Produk terpenting dari analisis pekerjaan adalah sebuah deskripsi pekerjaan. Definisi dari deskripsi pekerjaan sendiri adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana dia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja seorang pekerja itu. Kita bisa menggunakan informasi ini untuk menulis spesifikasi pekerjaan. Hal ini mencantumkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan memuaskan. Diversity counts atau keberagaman hitungan. Deskripsi pekerjaan tidak hanya berguna dalam pengaturan bisnis saja. Contoh lainnya bagi orang tua yang menginginkan pengasuhan terbaik untuk anak-anak mereka, maka orang tua bisa menuliskan deskripsi pekerjaan sebelum memperkerjakan seorang pengasuh sehingga hal tersebut bisa berguna bagi mereka. Deskripsi pekerjaan yang dipikirkan dengan matang akan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Contohnya, orang tua bisa mengetahui bahwa mendukung pembelajaran anak usia dini sangat penting. Mungkin mereka akan lebih berupaya untuk menemukan dan melatih pengasuh anak yang 95% pengasuh adalah seorang wanita. Bagi anak sendiri akan mendapatkan manfaat yaitu lingkungan belajar yang lebih nyaman. Dan bagi seorang pengasuh akan mendapatkan keuntungan jika setelah menyadari bahwa banyak tugas yang menantang dan menjadi tanggung jawab pengasuh tersebut. Ada 7 format untuk menuliskan deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada identifikasi pekerjaan, kedua ringkasan pekerjaan, ketiga tanggung jawab dan tugas, yang keempat otoritas pemegang jabatan, yang kelima ada standar kinerja, 6 kondisi kerja, dan yang terakhir ada spesifikasi pekerjaan. Job identification atau identifikasi pekerjaan. Ada judul pekerjaan yang menentukan nama pekerjaan, seperti contohnya petugas kontrol inventaris. Lalu ada tanggal yang merupakan uraian pekerjaan disetujui. Selanjutnya ada siapa yang menyetujui deskripsi, dan yang terakhir ada ruang untuk nilai gaji. Contohnya seperti perusahaan dapat mengklasifikasikan programmer sebagai programmer 2, programmer 3, dan seterusnya. Yang kedua ada job summary atau ringkasan pekerjaan. Ringkasan pekerjaan harus merangkum esensi pekerjaan dan harus mencakup suatu fungsi atau aktivitas utamanya. Ringkasan pekerjaan juga harus menyatakan bahwa karyawan diharapkan menjalankan tugasnya secara efisien, penuh perhatian, dan cermat. Bisa kita lihat ada di sebelah kiri gambarnya. Dan yang ketiga ada relationship atau hubungan. Maksud dari pernyataan hubungan ini yaitu menunjukkan hubungan pemegang kerja dengan orang yang ada di dalam ataupun di luar organisasi. Bisa kita lihat contohnya ada di gambar sebelah kanan. Responsibilities and duties atau tanggung jawab dan tugas. Hal ini adalah inti dari deskripsi pekerjaan, harus menyajikan daftar tanggung jawab dan tugas pekerjaan, membuat daftar setiap tugas utama pekerjaan secara terpisah dan dijelaskan dalam beberapa kalimat. Tugas khas untuk pekerjaan lain mungkin termasuk membuat posting yang akurat hutang dagang, mempertahankan varians harga pembelian yang menguntungkan, dan memperbaiki peralatan ini produksi. Yang kedua, terdapat Anda bisa meninjau berbagai sumber informasi deskripsi pekerjaan standar seperti klasifikasi pekerjaan standar SOC terdapat dalam sebuah blog pemerintah Amerika Serikat yang mengklasifikasikan semua pekerjaan ke dalam salah satu dari 23 kelompok pekerjaan utama. Selanjutnya, Know Your Employment Law, Writing Job Description that comply with the ADA. Daftar tugas pekerjaan sangat penting bagi upaya pemberi pekerja untuk mematuhi Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA. Individu harus memiliki keterampilan yang diperlukan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman untuk menjalankan fungsi penting pekerjaan tersebut. Fungsi penting adalah tugas pekerjaan dasar yang dapat dilakukan oleh seorang karyawan dengan atau tanpa akomodasi yang wajar. Faktor yang dipertimbangkan pertama ada apakah posisi untuk menjalankan fungsi itu, jumlah karyawan yang tersedia, tingkat keahlian dan keterampilan, apakah karyawan dalam posisi tersebut benar-benar diminta untuk menjalankan fungsinya, serta tingkat keahlian atau keterampilan yang diperlukan. Jika penyandang disabilitas tidak dapat melakukan pekerjaan seperti yang terstruktur saat ini, pemberi kerja diwajibkan untuk membuat akomodasi yang wajar, kecuali jika hal tersebut akan menimbulkan kesulitan yang semestinya. Standard of Performance and Working Condition. Bagian standar kinerja mencantumkan standar yang diharapkan perusahaan untuk dicapai oleh karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab utama dari deskripsi pekerjaan tersebut. Salah satu cara menerapkan standarnya adalah dengan menuliskan sebuah kalimat, dan kalimat itu akan diselesaikan untuk setiap tugas dan harus menghasilkan seperangkat standar kinerja yang dapat digunakan. Deskripsi pekerjaan mungkin mencantumkan kondisi
pekerjaan seperti tingkat kebisingan atau kondisi berbahaya. Improving performance, human resource tools, and line managers and small business. Pertama, ada menggunakan ONET. Dalam penggunaan ONET ada dua tantangan saat melakukan analisa pekerjaan. Yang pertama, sebagian besar membutuhkan pendekatan yang lebih ramping daripada yang disediakan oleh kuesioner. Dan yang kedua adalah kekhawatiran bahwa dalam menulis uraian tugas, mereka akan mengabaikan tugas-tugas yang seharusnya diberikan. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah ensiklopedia yang mencantumkan semua kemungkinan posisi yang mungkin mereka hadapi, termasuk daftar tugas yang biasanya diberikan untuk posisi tersebut. Pemilik usaha kecil setidaknya memiliki 3 opsi. Yang pertama, klasifikasi pekerjaan standar. Yang kedua, memberikan deskripsi rinci tentang ribuan pekerjaan. Dan yang terakhir, kebutuhan manusianya. Selanjutnya, ONET. ONET sendiri merupakan jaringan informasi pekerjaan online Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Baik klasifikasi pekerjaan standar dan ONET mencantumkan tugas-tugas khusus yang terkait dengan berbagai pekerjaan. ONET juga mencantumkan keterampilan termasuk keterampilan dasar seperti membaca dan menulis, keterampilan proses seperti berpikir kritis, dan juga keterampilan dapat mentransfer seperti persuasi dan negosiasi. Daftar pekerja ONET juga mencakup informasi tentang persyaratan pekerja atau pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu materi penulisan job specification atau spesifikasi pekerjaan. Next. Berikut ini ada spesifikasi untuk pekerja terlatih versus pekerja tidak terlatih. Menulis spesifikasi pekerjaan untuk karyawan yang terlatih dan berpengalaman tuh lebih mudah daripada kita menulis spesifikasi pekerjaan untuk pekerja yang tidak terlatih. Di sini spesifikasi pekerjaan cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti masa kerja sebelumnya atau pengalaman, kualitas pelatihan yang relevan, dan juga kinerja pekerjaan yang sebelumnya. Masalahnya tuh bakal menjadi lebih rumit pas kita mau menganalisis pekerjaan untuk pekerja yang tidak terlatih. Di sini kita harus menentukan kualitas seperti ciri fisik, kepribadian, minat, atau keterampilan sensorik yang mengisyaratkan beberapa potensi untuk melakukan pekerjaan atau untuk melatih pekerja tersebut. Jadi untuk pekerjaan yang kayak membutuhkan manipulasi yang lebih rinci itu kita pastikan pengen memberikan hasil yang terbaik gitu ya. Jadi kita harus ngetes bener-bener banget gitu untuk pekerja yang tidak terlatih kalau emang kita mau milih mereka. Next. Yang selanjutnya di sini ada spesifikasi berdasarkan penilaian. Sebagian besar spesifikasi pekerjaan berdasarkan penilaian ini hanya mencerminkan pemikiran kayak seorang supervisor dan juga manajer sumber daya manusia. Prosedur dasarnya dari job spesifikasi ini berdasarkan penilaian yang dimana kita bertanya apa yang kayak diperlukan dalam hal pendidikan, kecerdasan, pelatihan, dan sejenisnya untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Kita juga bisa meninjau tugas pekerjaan itu dan menyimpulkan dari situ sifat dan keterampilan manusia yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut. Kita juga dapat memilih sifat dan keterampilan manusia dari yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan di atas dengan menggunakan website bernama www.jobdescription.com. Dari pekerjaan di sana juga termasuk daftar pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan yang dibutuhkan. Next. Tapi bagaimanapun dalam spesifikasi pekerjaan berdasarkan penilaian ini, kita juga harus menggunakan akal sehat kita. Kayak kita tuh nggak boleh mengabaikan perilaku yang mungkin aja berlaku untuk hampir semua pekerjaan. Contohnya tuh kayak sifat rajin karyawan. Kayak sifat rajin karyawan ini kan nggak termasuk dalam aspek-aspek yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi itu kan bakal sangat berguna banget untuk pekerjaan yang akan dilakukan nantinya. Maka dari itu kita harus menganalisis hal ini secara lebih luas gitu. Next. Yang selanjutnya di sini adalah ada spesifikasi pekerjaan berdasarkan analisis statistik. Berdasarkan spesifikasi pekerjaan pada analisis statistik ini,
itu bukan hanya kayak penilaian semata. Maksudnya kan mungkin kalian dengar hal statistik ini mikirnya kayak, oh penilaian pekerjaannya tuh semuanya berdasarkan angka, tapi nggak kayak gitu. Nggak semuanya berdasarkan angka. Di sini diminta analisis spesifikasi pekerjaannya itu kayak lebih defensible aja, tapi untuk dibaca atau dilihat tuh nggak rumit gitu, nggak sulit. Nah, tujuan dari hal ini tuh adalah untuk menentukan secara statistik hubungan antara yang pertama itu ada beberapa predikator kayak sifat manusia, kayak tinggi badan, kecerdasan, dan juga ketangkasan jari. Yang kedua itu ada beberapa indikator hubungan antara beberapa indikator atau kriteria efektivitas pekerjaan kayak kinerja seperti yang dinilai oleh seorang supervisor. Next. Untuk melakukan hal di atas itu, prosedurnya itu berdasarkan sesuatu yang dinamakan dengan validasi prediktif. Mungkin kayak teman-teman semua belum tahu apa itu validasi prediktif. Jadi validasi prediktif ini merupakan cara untuk mengukur seberapa besar derajat dari tes keberhasilan untuk memprediksi kesuksesan pekerja atau seorang karyawan pada masa yang akan datang. Jadi kayak validasi prediktif ini benar-benar berguna banget untuk kita memprediksi kayak hasil yang akan dicapai dari karyawan tersebut di masa yang akan datang. Prosedur ini memiliki 5 langkah. Yang pertama itu ada menganalisis pekerjaan dan memutuskan untuk mengukur pekerjaan kinerja tersebut. Yang kedua itu ada memilih ciri pribadi seperti kayak ketangkasan jari yang mungkin kita yakini bisa menjadi prediksi untuk kinerja karyawan tersebut di masa depan. Yang ketiga itu kita harus memilih kandidat uji untuk sifat-sifat yang ada di poin 1 dan 2 di atas. Kemudian yang keempat itu kita harus mengukur kinerja pekerjaan kandidat berikutnya. Dan yang kelima itu kita harus menganalisis secara statistik hubungan antara sifat manusia dan kinerja pekerjaan. Next. Yang selanjutnya itu kita punya the job requirements matrix. Kayak meskipun sebagian besar pemberi kerja menggunakan deskripsi dan analisis pekerjaan atau job specification, kayak job requirements matrix ini juga cukup populer untuk digunakan dalam menganalisis kinerja seorang karyawan. Matriks umum ini mencantumkan informasi berikut dalam 5 kolom, yaitu yang pertama atau kolom pertama itu ada masing-masing dari 4 atau 5 tugas pekerjaan utama. Terus yang kedua itu ada pernyataan tugas untuk tugas-tugas utama yang terkait dengan setiap tugas pokok tugas, pernyataan item tertulis yang menunjukkan apa yang dilakukan pekerja pada suatu tugas pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kepentingan relatif dari setiap tugas utama yang diberikan. Kemudian yang keempat itu ada waktu yang kira-kira estimasi waktu yang akan dihabiskan untuk setiap pekerjaan atau tugas utama yang diberikan. Dan yang terakhir itu ada kayak pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya terkait dengan tugas-tugas pokok yang mereka dapat. Nah, langkah utama untuk membuat the job requirement matrix ini adalah melibatkan penulisan pernyataan tugas. Setiap pernyataan tugas menjelaskan apa yang dilakukan pekerja pada masing-masing tugas pekerjaan utama yang terpisah dari tugas pekerjaan dan bagaimana pekerjaan tersebut melakukannya. Next. Dan yang terakhir ini kita memiliki panduan kontribusi karyawan untuk seorang manajer. Manajer itu pada dasarnya nggak boleh mengabaikan sebuah hal pada saat menulis spesifikasi pekerjaan. Hal tersebut adalah bagaimana perilaku seorang karyawan di tempat kerja yang diinginkan manajer untuk berlaku di hampir semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Karena hal ini kemungkinan besar bisa sangat mempengaruhi gimana kinerja ke depannya. Kayak contohnya tuh kayak keterlibatan karyawan pada sebuah pekerjaan tuh. Maksudnya tuh kayak mungkin dia dalam sebuah meeting datangnya telat karena dia
punya habits yang dari dulu emang suka terlambat gitu. Itu kan kayak bisa menghambat kinerja dari sebuah pekerjaan gitu. Makanya kita harus memberikan sebuah aturan atau panduan kepada karyawan agar supaya kinerja dari karyawan tersebut tuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang manajer gitu. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya menggunakan model kompetensi. Nah, banyak orang masih menganggap pekerjaan sebagai serangkaian tugas spesifik yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan gaji. Tetapi konsep pekerjaan sedang berubah. Perusahaan saat ini terus meratakan hierarki mereka, menekankan para manajer, dan meninggalkan pekerjaan yang tersisa dengan lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, ahli-ahli mencantumkan tugas pekerjaan, mereka mendaftar dalam model kompetensi atau profil, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan itu. Model atau profil seperti ini mencantumkan kompetensi yang lebih harus dapat ditunjukkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Next. Dalam menciptakan model kompetensi untuk manajer sumber daya manusia, menggambarkan kompetensi sebagai sekelompok atribut yang sangat saling terkait, seperti pengetahuan desain, penelitian, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan penalaran deduktif, yang menimbulkan perilaku seperti evaluasi kritis, yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Model dan profil kompetensi kemudian menjadi pedoman untuk perekrutan, memilih, melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan untuk setiap pekerjaan. Dengan kata lain, manajer mempekerjakan karyawan baru menggunakan tes yang mengukur daftar profil kompetensi, melatih karyawan dengan kursus yang mengembangkan kompetensi ini, dan menilai kinerja dengan menilai kompetensi pekerjaan. Next. Nah, bagaimana menulis pertanyaan kompetensi? Proses untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan pekerjaan analisis pekerjaan berbasis kompetensi mendeskripsikan pekerjaan dalam hal kompetensi perilaku yang terukur, teramati, dan berperilaku mirip dengan analisis pekerjaan tradisional. Dengan demikian, mungkin mewawancarai pemegang jabatan pekerjaan dan bertanya tentang tanya jawab dan aktivitas pekerjaan, serta keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian untuk setiap kompetensi, tulis pertanyaan kompetensi. Pertanyaan kompetensi yang baik mencakup 3 unsur. Salah satunya adalah nama dan deskripsi singkat tentang kompetensi, seperti manajer proyek membuat jadwal proyek yang akurat dan efektif. Yang kedua adalah deskripsi perilaku yang dapat diamati, yang mewakili kemahiran dalam kompetensi, seperti mengelola proyek secara terus-menerus dan ketergantungan dengan membuat keputusan tepat waktu. Yang ketiga adalah tingkat kemahiran, misalnya untuk manajer proyek dari yang rendah ke yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada kemahiran dilihat dari tingkatnya, yaitu tingkat kemahiran yang pertama ada identifikasi resiko dan ketergantungan proyek dan komunikasi secara rutin kepada pemangku kepentingan. Nah, kemahiran yang kedua ada pengembangan sistem untuk membantu resiko dan ketergantungan seperti melaporkan perubahan. Nah, tingkat kemahiran yang ketiga, antisipasi perubahan kondisi dan dampak terhadap resiko dan ketergantungan, serta ambil tindakan preventif. Next. Nah, selanjutnya dari contoh BP, evakuasi divisi
Eksplorasi British Petroleum atau BP ingin mengalihkan karyawan dari sikap yang berorientasi kepada tugas menjadi sikap yang bermotivasi karyawan untuk memperoleh keterampilan yang dilakukan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang lebih luas. Solusi mereka adalah yaitu matriks keterampilan. Mereka memiliki matriks keterampilan untuk setiap pekerjaan atau keluarga pekerjaan. Nah, seperti manajer pengeboran, itu matriks mencantumkan yang pertama jenis keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu, seperti keahlian teknis. Dan yang kedua, keterampilan minimum yang diperlukan untuk kemahiran di setiap tingkat. Catatan gambar menunjukkan bagaimana sebenarnya menggunakan matriks. Upaya manajemen bakat BP di unit ini sekarang dapat berfokus pada perekrutan, melatih, menilai dan memberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Sekian presentasi dari chapter ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.